Okay. Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Herani Harahap. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua untuk pelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ruang lingkup biologi. Sebelumnya, Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat agar lebih semangat belajarnya hari ini. Oke. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini yaitu kalian harus dapat atau anak-anak semuanya harus dapat mengidentifikasi cabang-cabang biologi, menjelaskan manfaat mempelajari ilmu biologi, dan mampu mengidentifikasi urutan sistematika metode ilmiah. Sebelum kita memasuki indikator pertama, yaitu cabang-cabang biologi, kalian masih pada ingat? Kenapa, Miss? Suara Miss kedengaran jelas kan? Kedengaran, Miss. Kedengaran, Miss. Kedengaran, Miss. Jadi sebelumnya kalian masih ingat belum? Kalian masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan biologi? Ada satu orang yang bisa menjawab? Pertemuan kita kemarin, biologi itu apa sih? Ya, Miss. Ya. Miss. Yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ada yang bisa menambahkan lebih spesifik? Berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, benar Tambahan, ya. Miss. Ya, tambahan Dan aspek yang menyertainya. Iya, benar. Dan aspek yang menyertainya. Serta interaksi antara makhluk hidup itu sendiri, gitu kan. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, begitu kan. Nah, jadi kalau kita telah ada dari pengertiannya sendiri, biologi itu merupakan ilmu yang sangat luas kan, sangat luas cakupannya. Makhluk hidup aja sudah banyak. Yang kita lihat sehari-hari hewan, tumbuhan, manusia, yang paling sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Hewan sendiri itu sangat banyak spesiesnya. Tumbuhan sendiri sangat banyak spesiesnya. Itu kan sangat banyak jenis-jenisnya, itu kan. Nah, jadi untuk membantu kita mengenal biologi atau mempelajari biologi itu sendiri, ada salah satu cara yaitu dengan dispesifikasikannya pembelajaran biologi itu sendiri berdasarkan bagian apa atau unit fungsional apa dari biologi itu. Sehingga jika kita ibaratkan dalam satu pohon, biologi itu memiliki banyak cabang-cabang ilmunya. Nah, cabang-cabang biologi. Untuk memudahkan kalian mempelajari cabang-cabang dari biologi sendiri, Miss membuat 3 pengelompokan dasar dari biologi. Lihat, yang pertama objek kajian, yang kedua struktur dan fungsi, 3 tema pokoknya. Maksudnya gimana, Miss? Objek berarti adanya apa? Kira-kira kalau Miss tanya arti kata objek itu apa? Ada yang bisa jawab? Benda. Benda. Makhluk hidup yang mau dikaji. Iya, benar. Makhluk hidup yang akan kita kaji atau benda yang dapat kita amati secara melalui panca indera kita, gitu kan? Nah, jadi di sini apa sih kira-kira yang bisa kita amati melalui panca indera kita? Ada apa aja contohnya? Ada hewan, ada tumbuhan. Pernah dengar ganggang? Pernah, Miss. Pernah, Miss. Kenal? Kenal, ya. Kenal, udah pernah kenalan berarti ya. Parasit, ada juga beberapa objek lainnya, hidup lainnya. Saya kenal, Miss. Ya, objek lainnya. Yang kedua, pengelompokan yang kedua berdasarkan struktur dan fungsinya. Struktur. Kalau kita bahas tentang struktur. Struktur itu, misalkan kita buat contoh. Miss itu manusia. Miss itu punya 2 tangan, punya kepala, punya badan, punya perut dan lain-lain, punya kaki gitu kan.
Nah, jadi struktur itu membahas tentang bagian-bagiannya dan fungsi dari struktur itu sendiri gitu ya. Nah, contohnya kira-kira apa aja? Nah, kalau tadi kan Miss bilang ada tangan, ada kaki, kira-kira itu bagian dalam tubuh Miss atau bagian luar tubuh Miss? Bagian luar. Bagian luar, berarti kita bakalan membahas cabang ilmu biologi apa sih yang bakalan membahas tentang bagian luar tubuh kita. Nah, sedangkan kalau misalnya bagian dalam tubuh Miss ada apa? Ada paru-paru? Ada nggak paru-paru Miss kira-kira? Ada Jantung dan lain-lain kan? Nah, itu juga bakalan kita bahas di cabang ilmu biologi, struktur, dan fungsi. Nah, kalau yang ini, yang terakhir, tema pokoknya, kira-kira kalian dulu waktu SMP, kalau dibilang kata tema, artinya apa? pokok pikiran. Pokok yang akan dibahas. Ide pokok yang akan dibahas, ya kan, gitu kan? Nah, jadi di sini tema pokoknya, misal biologi itu kan kayak Miss bilang tadi, seperti Miss bilang sebelumnya, dia itu membahas tentang interaksi, itu kan, interaksi antara makhluk hidup. Misal interaksi antara bunga anggrek dengan pohon mangga yang ditumpanginya, misal kayak gitu. Apa sih interaksi yang bakalan dibentuknya? Apa sih yang gitu? Itu akan dibahas di tema pokoknya. Jadi berdasar kita mulai dari objek kajiannya. Nah, lihat di sini Miss kasih beberapa contoh. Satu, ini kan ada 3 section. Part pertama, kedua, ketiga. Nah, ini contoh-contoh cabang ilmu biologi yang mempelajari yang pertama, section pertama, objek kajiannya. Section kedua tentang struktur dan fungsi, sedangkan section ketiga itu mempelajari tentang tema pokoknya. Gitu ya. Nah, kita telah satu persatu ya. Kita mulai dari objek kajiannya. Perhatikan kata pertama, zoologi. Kira-kira ada yang bisa nebak artinya apa? Ilmu yang mempelajari tentang hewan. Hewan. Nah, jadi kuncinya dari kata-kata yang ini yang terpapar di slide ini, kalian lihat aja kata depannya. Apa sih kata depannya? Dari situ kalian udah bisa mencoba menebak artinya. Itu ya cara cepatnya. Tapi di sini Miss bakalan bahas satu persatu. Benar yang kalian bilang sebelumnya. Zoologi. Kalau kalian ke kebun binatang sering dibilangkan zoo, gitu kan? Nah, berarti artinya yang berhubungan dengan hewan. Udah pada kenal kan sama hewan? Tahu kan hewan itu yang mana? Sudah, Miss. Kan? Nah. Salah satu komponen dari sebuah. Ya, benar. Hewan itu memiliki alat gerak kan, dan banyak lagi karakteristiknya. Jadi, nanti di cabang ilmu biologi zoologi ini, kalian akan mempelajari semua tentang hewan, baik itu taksonomi atau pengelompokan klasifikasinya, identifikasi hewan. Hewan yang ini, kalau misalnya hewannya tidak memiliki alat gerak, tapi tidak memiliki kaki, dia termasuk hewan nggak ya? Apa nggak ya? Semua itu dibahas di zoologi. Selain membahas tentang taksonomi ataupun klasifikasi di zoologi ini, kalian juga akan membahas tentang anatomi, fisiologi maupun prosesnya. Nah, itu ya. Nah, berikutnya botani. Botani sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan itu sendiri kan selain jenisnya yang banyak, beragam, tumbuhan itu merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang sangat berperan penting untuk kehidupan kita manusia. Karena dia merupakan sumber penghasil oksigen. Nah, cuman dia hanya tumbuhan yang mampu menghasilkan makanannya sendiri karena bersifat autotron, ya kan? Nah, memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Itu semua nanti akan dibahas di botani mengenai klasifikasi, struktur, proses fisiologi tumbuhannya, anatomi tumbuhannya, dan lain-lain, gitu ya. Berikutnya,
Kalian pernah makan agar-agar? Pernah. Nah, Miss. Dan lain-lain. Miss. Nah, ini sebut merek ini udah. Nah, jadi Nutrijel tadi ataupun agar-agar tadi itu kan terbuat dari rumput laut, gitu kan? Rumput laut tadi itu dipelajari di fikologi. Kira-kira fikologi ini membahas tentang apa? Ada yang bisa jawab? Organik, ganggang, Kehidupan atau alga. Ganggang, Miss. Ganggang atau alga, Alga. benar. Kalian udah tahu ganggang itu yang mana? Dia mirip hewan atau mirip tumbuhan? Mirip tumbuhan. Iya. Merupakan Mirip varietas tumbuhan, Miss. ya, varietas air yang memiliki pigmen. Nah, jadi nanti fikologi ini bakalan membahas tentang pigmen-pigmen yang terkandung di dalam ganggang atau alga itu sendiri, membahas tentang struktur dari ganggang atau alga maupun klasifikasinya. Berikutnya ada mikologi. Itu ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang jamur. Jamur kenal kan? Biasanya ada dicap-cap. Tapi ini ada berbagai macam. Nah, ada jamur yang beracun bagi tubuh kita, ada jamur yang bagus untuk tubuh kita yang bisa kita konsumsi gitu kan, berguna fungsi-fungsinya. Jadi di mikologi ini sendiri nanti mempelajari tentang struktur, klasifikasi sama halnya sama yang sebelumnya. Struktur, klasifikasi membahas dan juga membahas tentang peranannya. Peranan dari jamur itu sendiri. Di sini bakteriologi, dari kata depannya aja kita udah tahu kan kalau bakteriologi membahas tentang bakteri, ya kan? Bakteri, baik itu bakteri baik maupun bakteri yang jahat bagi kita. Ya. Benar. Parasitologi. Nah, seperti yang pertama tadi Miss tanya sebelumnya. Kalian udah kenal parasit kan? Dia itu yang tergantung dengan makhluk hidup lainnya sehingga menyebabkan makhluk hidup itu merasa dirugikan akan ketergantungannya tadi dengan dirinya gitu, atau inangnya tadi merasa dirugikan gitu kan. Itulah yang disebut dengan parasit. Nah, sedangkan parasitologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang parasit. Sedangkan yang ini iktiologi, dia ini hidupnya di air. Jadi iktiologi ini kira-kira makhluk hidup apa yang hidup di air? Ikan. Hidup plankton, Miss. Rumput laut. Lihat aja kata depannya. Tumbuhan laut, plankton. Tapi untuk iktiologi itu Arah. mempelajari tentang ikan. Nah, kalau paleontologi itu membahas tentang fosil atau kehidupan masa lampau. Nah, paleontologi membahas tentang fosil-fosil ya. Kalau virologi merupakan cabang ilmu biologi yang membahas tentang virus, benar. Nah, terus ada entomologi yang berasal dari kata entomon atau yang berarti sebagai serangga. Semua serangga, segala jenis serangga itu masuk dibahas di entomologi. Dan yang terakhir, untuk cabang ilmu biologi berdasarkan objek kajiannya yaitu ornitologi. Ornitologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang burung. Benar. Seperti yang Miss bahas sebelumnya. Kan? Tadi objek kajian, yang kedua struktur dan fungsi. Nah, struktur. Lihat, di sini ada contoh struktur itu sitologi dan histologi. Morfologi juga di sini. Nah, dan fungsinya. Sitologi, ilmu yang mempelajari tentang, ini ada di pertemuan pertama, sel, benar. Histologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang Jaringan. benar. Morfologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur luar atau tubuh makhluk hidup. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses fisiologis tubuh. Nah, sedangkan anatomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dalam tubuh. Nah, dan yang ketiga berdasarkan pembagian yang tadi yaitu tema kajiannya. Lihat,
ada evolusi, genetika, ekologi, entologi. Dari keempat ini, kira-kira yang mana yang udah kalian tahu artinya? Genetika. Genetika, Miss. Genetika, Miss. Genetika. Genetika, Miss. Ada yang udah pernah dengar genetika, ada yang sudah pernah dengar ekologi. Mungkin ini yang paling sering kalian dengarkan. Jadi kita bahas satu-satu, kita mulai dari genetika. Kalau kalian tahu artinya apa? Perubahan. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, Miss. Benar, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau gen pada makhluk hidup, hereditas. Atau gitu gen. kan? Benar. Kalau ekologi, Ilmu yang mempelajari mengenai Sistem. Dengan lingkungannya, Miss. jadi Tentang lingkungan. ekologi itu merupakan, lurusin ya sedikit, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke? Kita lihat evolusi. Kalau evolusi, artinya kita balik ke atas dulu ya. Nah, evolusi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan sifat-sifat dari suatu makhluk hidup dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya, kalian pernah tahu nggak kalau sebenarnya kuda itu di zaman dulu, masih di zaman purba, itu ukurannya sangat kecil, seukuran keledai. Udah? Besarnya seukuran keledai. Namun sekarang, kalau ukuran kuda yang kita jumpai sekarang ini, dia tingginya bisa sebesar kita kan? Sebesar manusia. Sebesar misalnya sekitar 160 cm. Ada kan kuda yang ukurannya segitu? ada Miss. Itulah yang dimaksud dengan evolusi. Kita masuk ke etologi. Mungkin ini yang paling jarang kalian dengar. Etologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku Hewan. ya, Hewan. perilaku hewan. Kenapa? Kira-kira kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya gajah lagi megang area bawah, kira-kira dia mau ngapain ya gitu atau gimana gitu. Itu semua perilaku hewan dibahas di etologi. Oke. Nah, kita masuki indikator kedua, manfaat mempelajari biologi. Sebelum kalian kita telah satu-satu ini dari pertanian, peternakan, kedokteran, industri perikanan. Miss mau nanya, kalian yang perempuan ataupun yang laki-laki juga boleh, pernah masak? Pernah Miss. Pernah, Miss. Masak air, Miss. Ya, jadi Miss cerita dikit. Jadi Miss itu selalu punya ngerasa, aduh, Miss masa ini kan, Miss baru make minyaknya itu 2 kali penggorengan. Terus habis itu kalau misalnya Miss goreng lagi kan udah nggak bagus, udah jadi residu kan sama tubuh Miss, yang bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Tapi ternyata kalau misalnya Miss nggak gunakan minyaknya tadi, itu kan, kira-kira bisa nggak minyak tadi yang sudah dipergunakan yang sering itu, ada manfaat nggak kira-kira untuk kita? Mungkin ada. Belum ada yang pernah dengar apa manfaat dari minyak jelantah? Bisa diolah lagi, Miss. Bisa diolah lagi kembali. Iya benar. Jadi minyak jelantah tadi bisa diolah kembali menjadi apa kira-kira? Nah, bisa diolah menjadi yang pertama, dia bisa diolah menjadi biodiesel. Bisa diolah menjadi kosmetik bagi kita. Kosmetik dan bisa diolah menjadi obat, bisa menjadi pembersih kamar mandi gitu ya. Nah, gimana Miss kok bisa? Ternyata di dalam minyak jelantah tadi kandungan asam lemaknya itu tinggi. Dari kandungan asam lemak yang tinggi tadi melalui proses penjernihan bisa digunakan untuk pembuatan kosmetik dan lain-lain. Kosmetik maupun biodiesel. Tahu kan biodiesel? Tahu bahan bakar, Miss. Benar, bahan bakar minyak. Tapi dia bukan dari fosil. Yang harusnya kan dari fosil kan? Ini tidak gitu ya. Kalau misalnya menggunakan minyak jelantah gitu. Nah, jadi manfaat mempelajari biologi itu di sini bakalan Miss perkecil area cakupannya hanya terdiri dari 5 sub bagian. Pertanian, peternakan, kedokteran, industri, dan perikanan. Kita bahas satu-satu.
pertanian. Di sini Miss ada manfaat biologi, mempelajari biologi. Jadi dari aspek pertanian, petani sendiri itu merasa diuntungkan kalau dari salah satu produk biologi yaitu kelapa hibrida. Ada padi, varietas unggul tahan wareng, dan kapas hasil rekayasa genetika atau sering kita dengar kapas transgenik BT. Kenapa ya Miss? Kira-kira emang apa bedanya kelapa hibrida sama kelapa yang biasa yang ada di kampung, yang ada di belakang rumah gitu misalnya kan? Jadi kelapa hibrida sendiri punya jumlah kelapa atau nata atau bagian daging buah yang lebih banyak daripada kelapa jenis biasa. Sedangkan kalau padi PUTW, dari namanya aja kita udah kelihatan kan bahwa dia itu tahan serangan dari wereng atau hama tanaman. Padi gitu kan. Kalau kapas hasil rekayasa genetika, sama. Contoh, kapas transgenik BT tadi. Dia, kalau kapas transgenik BT tadi, dia menghasilkan kapas, jumlah kapas yang ini, jumlah kapasnya itu lebih besar. 1, 2, kelebihan dari kapas transgenik BT tadi, dia itu lebih resisten terhadap hama, lebih tahan terhadap hama gitu. Ya. Nah, sedangkan untuk peternakan, ini yang paling sering kita temui. Nah, kalian makan KFC pakai jenis ayam yang mana? Ras atau broiler? Broiler. Broiler. Berarti kalau misalnya dia ayam broiler, dia itu ayam daging yang menghasilkan daging yang lebih banyak. Sedangkan kalau ayam ras, dia itu yang ini, ayam petelur yang lebih banyak menghasilkan telur. Sedangkan sapi perah, yang menghasilkan susu yang lebih banyak dan lebih tahan terhadap penyakit. Ya, untuk bidang kedokteran di sini ada 2 taruh contohnya. Contohnya transplantasi organ sama bayi tabung. Kalian yang cowok-cowok pasti kenal Roni ya kan? Roni atau Runi sih cara membacanya. Tuh kan? Nah, dia itu kemarin di tahun 2019 melakukan cangkok rambut. Salah satu bentuk dari transplantasi organ yaitu cangkok kulit kepala. Nah, yang kedua yaitu bayi tabung. Ini pasti udah paling sering kalian dengar, atau teknik in vitro, di mana untuk bentuk remediasi terhadap pasangan yang kesulitan dalam memperoleh keturunan, gitu kan? Lengkapnya kalian bisa lihat di sini prosesnya. Karena waktu yang terbatas, Miss nggak bisa jelasin semuanya, kan? Tapi intinya kalau dia proses bayi tabung itu kan? Jadi fertilisasi sel telur dan sel sperma terjadi di luar dari rahim. Dia itu terjadinya di sini, di petri dish atau di daerah, tapi nanti ini bakalan di treatment, dikasih perlakuan khusus. Nah, agar sel sperma dan sel telurnya tadi bisa tumbuh. Nah, bisa fertil gitu kan. Nah, yang berikutnya industri. Nah, ini makanan yang sehari-hari kita makan itu merupakan hasil dari pemanfaatan biologi melalui proses fermentasi kayak alkohol, tempe, kecap, tape, nata de coco, dan keju. Lihat, alkohol, tape. Ini dari fermentasi alkohol menggunakan mikroorganisme, baik itu jamur ataupun bakteri. Salah satu contoh yang menggunakan mikroorganisme jamur yaitu tempe, tape, alkohol. Tapi kalau misalnya dia itu menggunakan bakteri, nata de coco menggunakan sari kelapa dan starter berupa bakteri. Nah, berikutnya di bidang perikanan. Mungkin kalau kalian lagi jalan-jalan terus nggak sengaja melihat kayak ini merupakan keramba jaring apung yang sangat membantu para petani ikan. Sedangkan untuk pelestarian ekosistemnya sendiri di sini bisa dibentuk dari pelestarian ekosistem mangrove maupun ini lihat terumbu karang, budidaya terumbu karang, baik itu transplantasi terumbu karang maupun budidaya terumbu karang yang secara yang sudah lebih maju gitu kan. Nah, untuk materi terakhir yaitu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah merupakan suatu tahapan sistematis untuk memperoleh fakta dari suatu penelitian. Itu ya pengertian dari metode ilmiah. Merupakan suatu tahapan atau langkah-langkah sistematis ya
tahapan atau langkah-langkah sistematis untuk memperoleh data dari suatu penelitian, gitu ya. Peroleh data ataupun hasil yang akurat, fakta, gitu ya. Nah, jadi metode ilmiah sendiri itu terbagi menjadi 6 langkah utama. Pertama, mengidentifikasi masalah, membuat hipotesis. Ketiga, merancang percobaan. Keempat, mengolah data. Kelima, kesimpulan. Dan keenam, mengkomunikasikan penelitian. Nah, kalian pernah pasti yang mengidentifikasi masalah ini bisa berlangsung di mengidentifikasi masalah. Sebelumnya, Miss mau tanya, kalian udah pada tahu arti masalah kan? Masalah kira-kira. Ada yang sudah tahu? Misal, jadi masalah itu lebih ke persoalan kan, persoalan atau kayak curiosity kita terhadap sesuatu atau kayak rasa penasaran kita terhadap sesuatu. Itu kadang bisa bikin masalah untuk diri kita sendiri karena kita saking penasarannya. Misal, Miss penasaran lah, ada nggak ya kalau misalnya pengaruh pertumbuhan gitu kan? Ada nggak ya misalnya pengaruh pertumbuhan pertumbuhan dari kacang hijau kalau misalnya Miss rendam dulu kacang hijaunya. Nah, itu udah termasuk salah satu masalah gitu. Atau Miss juga lagi penasaran ini, kira-kira kalau misalnya kulit pisang itu ada nggak ya fungsinya gitu? Ada nggak ya? Atau malah bikin sampah aja gitu. Jadi itu Miss itu udah salah satu rasa penasaran Miss terhadap sesuatu gitu. Nah, dari situ kalian akan membentuk suatu rumusan masalah. Dari rasa penasaran kalian tadi, kalian bisa membentuk suatu rumusan masalah. Ya. Nah, setelah kalian membuat suatu rumusan masalah, kalian bisa membuat hipotesis. Apa sih arti hipotesis? Kesimpulan? Simpulan. Atau jawaban sementara. Itu kan jawaban sementara. Jadi kayak tadi misal, Miss bilang, ada nggak ya pengaruh pertumbuhan misalnya ini, pengaruh pertumbuhan kacang hijau terhadap lamanya perendaman gitu kan. Nah, jadi di situ Miss ngerasa, pasti ada kan lebih lembek kacangnya, pasti lebih mudah berkecambah. Misalnya Miss gitu, ngerasa gitu. Berarti Miss ngerasa bahwa ada pengaruh lamanya pertumbuhan dengan percepatan pertumbuhan dari kacang hijaunya sendiri gitu kan. Nah, karena kalau misalnya kedua aspek yang Miss mau teliti ini ada pengaruhnya, berarti dia termasuk hipotesis apa? Hipotesis ada kan modul yang Miss bagi, ada 2 jenis hipotesis. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau disebut sebagai H1. Sudah pada baca? Belum ya? Nanti coba dicek lagi. Udah? Terus kita lanjut merancang percobaan. Percobaan itu eksperimen dilakukan bisa saja di laboratorium atau ataupun di lapangan. Nah, jadi kalian di sini lakukan percobaan itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, dari lokasi penelitian, alat dan bahan, prosedur pengerjaan penelitian, dan perlakuan atau pengulangannya, gitu ya. Itu harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi, setelah kalian melakukan suatu percobaan, pasti kalian memperoleh data kan? Cuman datanya ini pasti lebih sering ke data kuantitatif atau kualitatif. Maksudnya gimana, Miss? Kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif merupakan data yang berupa angka, sedangkan kualitatif dia itu merupakan data berupa kualitas gitu kan. Misalnya cantik, baik, buruk, yang kayak gitu. Itu yang kualitatif gitu kan. Jadi, kalian perlu mengolah semua data itu menjadi suatu susunan agar kalian bisa memudahkan kalian membacanya. Nah, setelah kalian membentuk dalam satu susunan, kalian bisa tuh menarik kesimpulan. Jadi, penarikan kesimpulan ini tidak serta-merta dari hasil olah data kalian, tapi itu harus berkesinambungan dengan hipotesis yang sudah kalian buat di awal. Jadi nanti berdasarkan data tadi, yang mana yang dapat diterima? H0 atau H1 gitu ya. Nah, jadi setelah kalian memperoleh kesimpulan, kalian harus mengkomunikasikan penelitian. Tapi gimana cara mengkomunikasikan penelitian? Kalian harus membuat laporan
penelitian. Misal dulu di S1 dulu waktu di S1 Miss harus buat skripsi agar bisa mengkomunikasikan penelitian Miss dalam suatu seminar gitu. Itu ya contohnya mengkomunikasikan penelitian ini tersebut di publik. Jadi publik tahu apa sih yang Miss dapatkan dari penelitian yang Miss sudah lakukan gitu ya. Kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang masih dibingungkan? Atau kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kalian bisa chat Miss melalui email ya di bibiochatf@gmail.com ya, atau melalui psikologi ya. Oke. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Warahmatullahi wabarakatuh.